Halo semuanya, welcome back to Awita Live Channel. Aku Yunita dan hari ini aku mau nge-review hair dryer Philips. Ini hair dryer yang aku pakai sehari-hari di rumah. Dan ini tuh yang tipe BHD 006 ya. Jadi ini tuh baru aku beli sekitar 2 bulan yang lalu karena sebelumnya aku tuh pakai hair dryer Philips juga yang warna ungu itu yang 400 watt. Dan aku pakai hair dryer Philips ungu itu udah hampir 5 tahun loh. Sampai akhirnya dia udah rusak, terpaksa harus beli yang baru. Nah, karena yang hair dryer lama itu tahan banget kan, bisa pakai 5 tahun. Pastinya aku nggak pindah merek lain dan aku akhirnya beli lagi yang Philips ini. Nah, waktu aku mau beli hair dryer Philips ini, akunya pergi ke toko perlengkapan rumah tangga di kota aku. Dan tadinya mau langsung aku beli aja gitu kan, karena memang perlu gitu. Terus pas lihat harganya, itu sekitar 500.000. Cuman zaman now kan, kalau misalnya kita beli barang kayak gini, pasti cek-cek online juga. Kalau di online harganya berapa sih gitu. Nah, waktu itu tuh di online harganya tuh pas lagi ada promo gitu. Dan harganya tuh cuma sekitar 345.000. Makanya aku ngeliat, gila beda jauh banget ya. Beda 150.000 kan lumayan banget tuh gitu. Akhirnya, oh udahlah aku beli aja lah di online shop aja. Belinya di toko officialnya Philips di Shopee. Waktu itu harganya lagi 345.000. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau beli ini juga, kalian bisa langsung aja cek linknya. Nanti di deskripsi aku juga cantumin untuk yang official store-nya Philips ya. Dan waktu itu harganya 345, cuma nggak tahu ya nanti waktu kalian beli pas promo atau enggak gitu. Nah, sebenarnya waktu aku beli hair dryer ini, aku tuh ada sedikit pertimbangan sih tentang wattnya ini. Karena ini wattnya gede banget, 1600 watt. Cuman karena aku tuh punya colokan Bardi di rumah, jadi aku bisa ngitung semua listrik dari alat elektronik yang ada, pemakaiannya tuh seberapa besar. Dan dari pengalaman aku untuk alat-alat elektronik di rumah yang wattnya gede-gede kayak Presto, kemudian air fryer, terus Magicom segala macem itu udah aku hitung. Sebenarnya kalau watt gede itu pakai listriknya juga nggak yang tinggi-tinggi banget gitu. Nah, akhirnya aku pikir ya udahlah, aku beli aja deh 1600 watt ini karena aku memang pengen cari yang dayanya powerful ya. Karena yang hair dryer aku yang lama itu, yang 400 watt itu kan dia memang hemat listrik, cuman lama gitu keringnya gitu. Jadi aku ngerasa kayak apa ya, buang waktu juga untuk ngeringin rambut gitu. Jadi pengennya yang gede aja sekalian wattnya, jadi biar cepet gitu keringnya kayak di salon-salon gitu. Makanya akhirnya aku pilih yang ini, yang BHD 006 1600 watt. Jadi ini tuh ada 3 level pengaturan panas ya. Yang paling atas ini itu tuh yang paling panas. Kemudian yang kedua, ini yang di tengah, itu tuh ada udara panasnya, cuman ada hembusan dinginnya juga gitu. Dan aku paling sering pakai yang level 2 ini karena aku nggak suka yang panasnya itu sampai menyengat banget sampai ke kulit kepala. Aku nggak suka, aku sukanya yang agak-agak ada dinginnya deh gitu, biar kepala aku tuh nggak yang kayak nusuk-nusuk banget gitu karena panas dari hair dryernya. Makanya aku paling sering pakai yang level 2 ini gitu. Biasanya sambil aku keringin, ini tuh aku sudah nata belahan rambutnya. Jadi kalau mau belah ke sini, biasa aku udah dari awal nge-hair dryernya ke arah sana. Kalau misalnya pengen arah sini, ya udah dari awal di hair dryer ke arah sana gitu, biar ngikut nanti. Nah, kalau untuk hasil akhir, biasanya aku gunakan yang nomor 1 yang Cool Shot punya, karena dia lebih dingin lagi dan nggak besar banget anginnya, so lebih buat rambut kita tuh tertata lebih rapi. Jadi dia hembusannya dingin gitu dan cocok banget buat menata rambut kita kalau rambut kita udah agak kering gitu. Jadi biar lebih rapi gitu. Dan aku kalau habis keramas, aku tuh wajib banget keringin rambut aku tuh sampai bener-bener kering. Kalau aku bisa pusing gitu kalau rambutnya masih basah-basah lembab. So, biasanya gunakannya sih yang nomor 2 dan yang nomor 1 aja. Karena yang nomor 3 ini, dia panasnya tuh panas banget. Dan aku nggak gitu suka kalau kulit kepala aku tuh sampai kayak
kepanasan banget gitu. Makanya aku lebih suka yang nomor 2, itu udah cukup banget buat aku, dan juga nomor 1. Terus gagangnya ini juga bisa dilipat. Jadi ini tuh mudah banget buat disimpan, atau mau dibawa kemana aja juga lebih ringkes karena ini bisa dilipat. Terus dia ada voltase gandanya, jadi kita bisa pakai di seluruh dunia. Makanya di sini dia juga ada tulisan Essential Care Travel gitu kan. Karena kalau misalnya berpergian, kalau keluar negeri juga, aku tuh wajib bawa hair dryer sendiri, karena aku tuh takut kalau di hotelnya tuh nanti hair dryernya tuh yang nggak enak gitu kan. Kadang kan tuh yang harus di toilet gitu. Jadi kemana aja, mau keluar kota atau keluar negeri, aku tuh wajib banget punya hair dryer di koper aku gitu. Nah, yang ini tuh kelebihannya dia kan voltasenya ganda tuh. Jadi dia ada pilihan mau yang 110 volt atau yang 220 volt gitu. Kita tinggal adjust di bagian ini aja. Jadi kalau mau traveling kemanapun itu no worries, pasti bisa kepake di seluruh dunia. Terus aku juga suka banget sama pengait karetnya yang ada di ujung gagangnya ini ya. Jadi dia nih bolongannya gede banget. Jadi gampang gitu, kita mau gantung di mana aja, mau kita taruh di dalam kamar atau misalnya buat kita nginep di hotel, ini gampang mau digantung di mana aja karena bolongannya lumayan gede. Terus untuk kabelnya ini juga panjang banget ya. Ini kabelnya sekitar 1,8 meter. Dan kalau misalnya di hotel itu kan kadang kita entah duduk di mana terus bisa mau sampai ke ranjangnya gitu sambil hair dryer, itu kabelnya lumayan panjang nih, 1,8 meter. Dan aku suka banget sih sama kabel yang panjang ini. Kayaknya aku mau colok di mana terus mau duduk di mana tuh nggak ribet-ribet gitu, bisa agak lumayan jauh gitu dari sumber listriknya. So overall aku puas sih sama produk ini, apalagi harganya cuma 345.000 waktu aku beli gitu kan. Dimana harga normal waktu di toko tuh 500.000. Jadi sebenarnya kalau hair dryer itu kan kisaran 200-an ya. Kalau yang Philips ya 260 gitu-gitu. Nah, kalau bisa dapat harga 300-an terus dapatnya yang udah yang level yang lebih advance-nya lagi kan lumayan banget gitu. Terus kalau dari segi penggunaan listriknya, ini tuh aku udah pernah sharing ya dulu di Instagram story aku. Jadi waktu itu aku hitungin nih, kalau misalnya aku pakai hair dryernya selama 10 menit, terus dengan tarif listrik di rumah aku ini, itu aku pakai 10 menit hair dryer ini harganya tuh cuma Rp144. Jadi nggak nyampe Rp200. Itu murah banget gitu menurut aku. Jadi dengan 1600 watt itu nggak usah terlalu khawatir sih dengan apa listriknya itu mahal atau enggak. Jadi as long as rumah kita nih sanggup untuk ngangkatnya gitu kan, berarti ya oke-oke aja gitu loh. Karena dari segi pemakaian listrik itu juga nggak gitu apa ya, nggak gitu besar. Dan karena aku tuh rambutnya tuh tipe yang susah banget keringnya, jadi aku tuh memang pengen yang agak gede nih dayanya supaya lebih cepat kering. Karena rambut aku tuh memang tipikal yang nyerap keringat banget. Jadi kalau di hair dryer tuh memang lebih lama gitu. Ada kan orang yang kayak cuma di angin-angin itu bisa cepet kering. Kalau aku tuh nggak bisa. Dan aku tuh orangnya nggak tahan kalau udah keramas. First thing to do itu gue harus keringin rambut gue bener-bener kering. Baru gue bisa nyaman beraktivitas lagi gitu. Makanya hair dryer ini adalah salah satu essential products buat aku pribadi ya. Dan overall aku tuh suka banget sama produk ini. Terutama untuk brand Philips itu udah nggak ragu ya. Aku salah satu pecinta brand Philips. Di rumah aku banyak banget barang-barang yang merek Philips juga gitu. Dan ini bukan endorse ya, ini pure murni review aku sendiri karena aku bener-bener suka sama produknya. So, sekian review aku kali ini mengenai hair dryer Philips ini. Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan di share ke lebih banyak orang. Terus kalau masih ada pertanyaan seputar hair dryer ini juga langsung tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa juga di subscribe YouTube channel Awita Life-nya supaya aku makin semangat buat konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat lainnya buat kalian semua, oke? Thank you banget udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!